Assalamualaikum anak soleh wa solehah. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sediakanlah peralatan tulis kalian karena ada pertanyaan untuk kalian semua. Oke nak? Oke, kita mulai pembicaraan kita hari ini. Meyakini di sini adalah beriman. Nah, apa itu iman nak? Iman adalah meyakini sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dalam bentuk perbuatan. Sedangkan iman kepada kitab Allah itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya yang berguna bagi umat sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupannya. Oke, sampai di sini paham nak? Ada yang ditanyakan? Ada enggak? Oke, kalau enggak ada kita lanjut. Ada 4 kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia. Yang pertama, kitab Taurat pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab ini dalam bentuk bahasa Ibrani. Firman Allah SWT menjelaskan bahwasanya kitab Taurat terdapat dalam surah Al-Quran Al-Mu'minun ayat 49. Adapun kandungan pokok kitab Taurat ialah yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, larangan menyembah berhala. 3, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4, perintah menyucikan hari Sabtu dan menghormati orang tua. 5, larangan membunuh sesama manusia. 6, larangan berbuat zina dan mencuri. 7, larangan menjadi saksi palsu dan mengambil hak orang lain. Nah, itu dia pokok kandungan kitab Taurat. Oke, masuk kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi, ditulis dengan bahasa Kipti. Adapun firman Allah SWT tentang kitab Zabur terdapat di Al-Quran surah Al-Isra ayat 55. Sekian untuk kitab Zabur. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu kitab Injil pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem menggunakan bahasa Suryani, yakni gunanya untuk pedoman hidup kaum Nasrani. Firman Allah SWT tentang kitab Injil adalah Al-Quran surat Maryam ayat 30. Secara umum, pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Namun ada perubahan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada saat itu. Adapun isinya, yang pertama perintah kembali mengesahkan Allah SWT. Kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3, menghapus yang tidak cocok lagi dengan zamannya. 4, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini paham kan nak? Nah, kita lanjut yang keempat. Kira-kira kalian tahu apa kitab yang keempat? Ya betul, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah SWT. Nabi apa itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 3. Secara umum, pokok kandungan Al-Quran adalah yang pertama tentang akidah, yaitu keyakinan.
hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah SWT. Kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Tahu kan nak? Apa itu akhlak mulia? Akhlak yang baik-baik. Sedangkan apa itu akhlak yang tercela? Akhlak yang bersikap buruk yang dapat merugikan diri kita dan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu tentang ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah wajib lainnya maupun sunnah lainnya untuk kita kerjakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut yang keempat, yaitu tentang apa? Coba lihat di bukunya. Muamalah, ya betul sekali. Ya, ini berkaitan dengan tata cara kita berhubungan kepada sesama manusia. Contoh, saling tolong menolong, berbuat baik kepada tetangga, dan sebagainya. Kita masuk yang terakhir, yang kelima, tarik sejarah, yaitu Al-Quran menceritakan kisah orang-orang dan umat terdahulu. Boleh kalian lihat di Al-Quran ada tentang kisah Nabi Daud, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya. Oke, ada pertanyaan nak? Kenapa harap kalian paham ya nak? Oke. Kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Why? Ada yang tahu jawabannya nak? Nah, benar sekali. Apapun jawaban yang kalian jawab, semuanya benar. Asal kalian jawab dengan keyakinan hati kalian. Di sini Bapak jelaskan kenapa kita harus mencintai Al-Quran. Oke, tolong dengarkan ya baik-baik. Karena Allah jaga kemurnian dan kesuciannya dari dulu waktu diturunkan sampai sekarang dan yang akan datang. Bacanya tidak akan berubah-ubah. Dan memiliki banyak manfaat di bidang apapun, baik dari segi membaca sudah beribadah, sebagai obat, sebagai hukum, petunjuk dalam kehidupan kalian dan kehidupan kita semua. Percaya nggak? Ada yang jawab iya, dan pasti ada juga yang jengkel dalam hatinya kan. Oke, kita tes. Bapak minta kalian habis ini ambil wudhu, pakai baju yang bersih, lalu duduk sendiri di suatu ruangan. Ambil Al-Quran, lalu buka, tarik nafas sedalam mungkin, keluarkan dengan mulut. Sudah? Oke, siap-siap. Jika sudah, silakan kalian baca ta'awudzubillahiminasyaitonirrajim dengan tenang dan jangan tergesa-gesa ya. Cukup kalian baca 2 baris dengan satu syarat, jangan tergesa-gesa. Perlahan tapi pasti nak. Bagaimana? Ada sesuatu yang kalian rasakan nak? Alhamdulillah, bagi yang merasakan tenang, nyaman, itu adalah nikmat bagi kalian, bukti iman dan cinta kalian kepada Allah SWT. Bagi yang tidak merasakan apa-apa atau biasa saja, coba kalian istighfar ya. Astagfirullahaladzim, kalian renungi dulu ya. Biasanya hati kita sudah beku nak. Terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Sekarang kalian harus bertekad berubah ke hal yang lebih baik. Minta maaf ke orang tua, minta doa ibu, doain jadi anak yang sukses dan banggain ibu dan keluarga ya. Doain semoga kalian jadi anak yang soleh dan soleha semuanya dan sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan menyerah ya. Nah,
Terakhir ada tugas untuk kalian semua. Yang pertama, tuliskan berapa lama Al-Quran diturunkan dan berapa jumlah surat dalam Al-Quran. Yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Dan yang ketiga, tuliskan amalan kegiatan sehari-hari kalian sebagai bukti kalian beriman kepada kitab Al-Quran. Oke, tugasnya kalian bawa ketika kalian masuk tatap muka saja. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.